Saudaraku, saat ini saya akan membahas eksistensi, esensi, dan substansi Yesus Kristus yang diambil dari Injil Yohanes 1 ayat 1. Bukan didasarkan pada pandangan Trinitarian, Sabellianisme, Oneness, atau yang lainnya. Tetapi saya dasarkan pada pendekatan eksegesis secara khusus dalam studi analisa sintaksis dan tata bahasa Yunaninya. Mari kita langsung saja pada analisa diagram tata bahasa dari Yohanes 1 ayat 1. Yang berbunyi pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Bahasa Yunaninya, en arche en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. Pada mulanya. Kata ini, yaitu en arche en, merujuk pada satu titik waktu saat permulaan penciptaan ke arah waktu praeksistensi mutlak sebelum diciptakannya dunia ini, yaitu permulaan yang tidak memiliki permulaan. Kata en, yaitu bentuk imperfect dari eimi yang dapat berarti adalah, merupakan kata kerja predikat nominatif yang bertensis imperfect indikatif aktif. Kata en adalah biasanya dipakai untuk menunjukkan keberadaan Allah yang absolut. Kata en ini menyusul kata arche, bukan menggunakan kata egeneto, yang artinya telah ada atau mulai ada. Kata arche yang dapat dimengerti berasal dari kekekalan menuju kepada penciptaan dan dilanjutkan hingga masa kita sekarang, lalu diteruskan menuju kepada kekekalan di masa yang akan datang. Bahwa dari mulanya, yaitu kekekalan, adalah Logos atau Allah. Yohanes 8 ayat 58. Sebelum Abraham ada atau Genestai, aku ada. Eimi, yaitu suatu keberadaan dulu, sekarang, dan akan datang yang tidak berkesudahan. Itu berarti bahwa Logos itu yang menjadi manusia Yesus Kristus telah ada dan tidak dijadikan, telah ada dalam kekekalan bersama Bapa sebelum penciptaan bumi dan terus ada selama-lamanya. Jadi dapat dikatakan bahwa Logos di dalam Alkitab selalu dikatakan dengan ide tentang Allah Bapa Sang Pencipta yang menyatakan dirinya dalam ciptaannya, sehingga dapat dimengerti ketika Alkitab menjelaskan Yesus Kristus adalah firman yang menciptakan segala yang ada, yang sejajar dengan Allah Bapa Sang Pencipta. Bisa dilihat dalam Kejadian 1 ayat 1 dan Mazmur 33 ayat 9. Sebab ia berfirman maka jadilah, ia memerintah maka terjadilah. Allah menciptakan segala sesuatu melalui Yesus Kristus. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi, dapat dikatakan, frasa pada mulanya adalah firman, en arche en hologos, memiliki pengertian bahwa Yesus Kristus adalah firman yang kekal. Yesus ada pada mulanya, bukan berarti Yesus memiliki permulaan sebagai makhluk yang diciptakan. Tetapi karena Yesus itu kekal, Yesus adalah Allah, dan Yesus bersama-sama dengan Allah Bapa. Yohanes 8 ayat 85, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Istilah Logos ini hanya diterapkan kepada Yesus Kristus. Kita dapat lihat di Yohanes 1 ayat 1 dan 14, Wahyu 19 ayat 13, dan 1 Yohanes 1 ayat 1. Dan Logos, firman inilah yang menjadi manusia. Sarx egeneto. Yohanes 1 ayat 14, kita juga bisa bandingkan 2 Korintus 8 ayat 9, Filipi 2 ayat 6, Kolose 1 ayat 17, Ibrani 1 ayat 2, Yohanes 17 ayat 5. Nah, yang perlu Anda ketahui di sini, banyak masyarakat Kristen belum memahami bahwa Yesus yang ada pada mulanya dalam kekekalan itu bukanlah Logos yang digambarkan dalam filsafat Yunani yang memiliki pengertian akal budi, pikiran, kesadaran diri. Dan Yesus juga bukan digambarkan dalam Perjanjian Lama sebagai perkataan Allah yang bahasa Ibraninya dabar Yahweh, yaitu perkataan yang keluar dari Allah. Tetapi Yesus adalah firman yang dalam kitab suci Ibrani, Targum Onkelos, yaitu suatu kitab suci Ibrani tertua, disebut dengan memra, yaitu suatu pandangan tentang teofani sebagai agen permanen Yahweh di dunia
dengan nama Memrah Yahweh. Memrah Yahweh adalah logos yang dipakai sebagai pengganti Yahweh. Kata firman Tuhan dapat diganti dengan utusan Yahweh, dan utusan Yahweh itu adalah Memrah Yahweh. Jadi, Memrah Yahweh yaitu Yesus Kristus sebagai utusan Yahweh. Yahweh di dalam perjanjian lama yaitu Memrah dalam seluruh eksistensi kealahan pada kitab-kitab perjanjian lama dapat menyatakan dirinya dalam rupa semak belukar, dalam rupa manusia, dan juga dalam rupa malaikat. Jadi, bukan suatu yang mustahil ketika Memrah Yahweh itu berinkarnasi dalam rupa manusia pada diri Yesus orang Nazaret dan masuk ke dalam hubungan yang hidup dan intim dengan umatnya sendiri. Tetapi, akhir-akhir ini viral di dunia maya satu konsep teologi yang mengatakan bahwa Yesus adalah manusia yang mendapatkan kepenuhan firman. Jadi, Logos tidak dimengerti sebagai Memrah, tetapi dimengerti sebagai Dabar Yahweh. Jadi, Dabar Yahweh inilah yang masuk dan memenuhi manusia Yesus. Sama seperti firman Tuhan yang masuk ke dalam hidup setiap orang percaya. Apa yang dikatakan hamba Tuhan itu sebenarnya adalah logos dalam konsep filsafat Yunani. Bukan logos yang dikenal masyarakat Yahudi sebagai Memrah, yaitu Memrah Yahweh itu sendiri. Bukan perkataan Yahweh, tetapi Memrah Yahweh. Jadi, pada mulanya adalah firman dapat berarti pada mulanya adalah Memrah. Dan Memrah itu mengenakan selimut manusia Yesus Kristus. Berdasarkan semua pemahaman di atas, tidak heran kalau Paulus di Roma 9 ayat 5 menyebutkan dengan jelas bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Kristus yang adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Dan Filipi 2 ayat 5 merujuk pada keadaan status Yesus yang adalah dalam rupa Allah. Nama khas Paulus bagi Yesus Kristus adalah Tuhan, Kyrios. Ini adalah kata Yunani yang digunakan untuk transliterasi tetragrammaton, yaitu YHWH atau Yahweh, nama kovenan dari Allah dalam perjanjian lama. Dengan mengaplikasikan nama itu kepada Yesus Kristus di semua bagian tulisannya, Paulus menunjukkan bahwa ia menganggap Yesus memiliki status Allah sepenuhnya dan tanpa pengurangan sedikit pun. Filipi 2 ayat 9-11. Di sini jelas terlihat bahwa Paulus menerima status kealahan Kristus tanpa syarat. Sebagai introspeksi bagi kita semua, ajaran Trinitarian mengatakan Sabellianisme dan Oneness sesat. Tetapi kelompok Trinitarian sendiri mengaku sampai sekarang tidak mampu menjelaskan Trinitas dengan tuntas. Bagaimana bisa seorang yang tidak mampu menjelaskan ajarannya kemudian mampu mengatakan ajaran lain itu sesat? Kita semua adalah manusia ciptaan yang tidak mampu mendefinisikan Allah Yahweh dengan tepat. Jika kita mampu, maka Allah yang kita definisikan itu adalah sesungguhnya bukan Allah yang sejati. Siapakah kita yang mampu mendefinisikan Allah? Mari, jangan menyalahkan satu dengan yang lain. Karena setiap kita mempunyai argumentasi teologis eksegetis yang dapat dipertanggungjawabkan. Bukankah kita akan semakin sempurna jika kita saling mengisi satu dengan yang lain?